stres itu kadang membuat kita kalau kita bisa menanganinya, bisa melewatinya, itu menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Betul, betul. Karena kembali lagi tadi, stres itu diizinkan Tuhan, ya gitu ya. Masalah itu diizinkan Tuhan karena masalah itu adalah masanya Tuhan untuk membuat kita bertambah lebih baik. Tinggal respon kita, positif atau negatif. Dan mengizinkan kita di grow up oleh masa itu bersama dengan Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti Ibu Selby. Ya, rasanya manusia tidak mau dong menerima kehilangan, apalagi nggak terduga seperti itu. Tapi dia berhasil, dan bagi saya keberhasilan dia itu sayang kalau hanya diketahui oleh saya dan dia. Nah, lebih bagus diketahui oleh banyak orang. Dan puji Tuhan, dari cetakan pertama sampai cetakan kedua tidak ada review yang negatif. Malah mereka bersyukur. Biasanya selama ini ya di toko buku itu meninggal cuma satu aja. Bahkan jarang yang untuk grieving kematian. Biasanya yang lain-lain gitu. Nah, kalaupun ada kematiannya itu suami atau apa, ini kematian anak, suami. Rasa saya itu hal yang sangat berharga untuk dibukukan. Itu betul-betul memotivasi saya juga sih Bu, karena menurut saya di buku ini nggak cuman bisa relate sama orang yang mengalami kematian, kehilangan karena kematian, tapi bisa dalam konteks apapun, kehilangan dalam bentuk apapun. Betul. Itu bisa relate gitu. Nah, makanya intinya tadi kan, menaklukkan bayangan kematian bisa kematian orang, atau orang yang kita kasihan, kita sendiri atau juga kita kehilangan misalnya benda yang kita kasih, kita sayangi. Nah, binatang itu, karena kehilangan itu kan ditarik ya sesuatu dari diri kita kan, itu nggak mudah. Sesuatu diambil dari kita itu bukan hal yang mudah untuk diterima, apalagi itu sesuatu yang sangat kita sayangi. Betul, gitu. Jadi sepertinya sebagian diri kita diambil gitu, dan kita harus memulihkan kembali kan. Benar. Terus kan Bu, ada satu hal lagi di dalam buku ini yang menurut saya juga menarik, yaitu ketika Bu Selby kehilangan anak sulungnya, yaitu Claudia. Di situ Bu Selby banyak banget mendapat tanggapan-tanggapan yang negatif dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang bilang dia pendosa, kurang iman, makanya anaknya diambil, segala macam. Dan itu membuat mental dia tuh semakin hancur gitu. Nah, seharusnya nih, sebagai seseorang yang menanggapi masalah orang lain, kira-kira kita tuh harusnya bertanggapan seperti apa? Yang dialami Ibu Selby itu kalau dalam psikologi namanya stigma sosial. Stigma sosial yang diberikan oleh sosial lingkungannya menjudge dia. Kenapa? Karena biasanya yang ada di masyarakat kita, kalau kematian anak perempuan, ini kan anak perempuan yang meninggal, masih usianya remaja akhir gitu ya, masih muda, itu seperti orang terkutuk di mata masyarakat. Berarti ada dosa mamanya. Karena masih muda kan, biasanya yang meninggal itu kan usia 50 tahun ke atas, punya penyakit, dia masih muda, masih produktif gitu. Nah, jadi stigma yang diberikan masyarakat itu bahwa dia itu orang berdosa, terkutuk, ibunya nggak baik. Nah, itu ada judgement seperti itu, ada dia terima, benar-benar ada diterima orang, apa dosamu? Nah, waktu dia konseling sama saya memang orang berdosa, apalagi kematian anaknya itu bukan baik-baik dalam tanda kutip. Ya, maksudnya lagi tenang, kan kamu udah baca kan kematiannya karena ditabrak. Nah, ditabrak itu kan sesuatu kayaknya kamu nggak berdoa ya, minta perlindungan Tuhan gitu kan? Makanya anak kamu nggak dilindungi Tuhan. Kamu berarti ada dosanya lah, berarti karena nggak dilindungi Tuhan. Dan itu menjudge dia, dan dia memang betul mental breakdown ya kan gitu ya. Nah, itu jadi kita kembali lagi. Kita lahir, kita menikah, itu misteri Tuhan. Jadi kita nggak boleh judgement. Memang kita bisa minta, Tuhan saya matinya baik-baik gitu ya kan, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi misteri Tuhan itu jangan diganggu, dan kita nggak boleh menjudgement orang lain. Nah, seharusnya kita justru empati, bukan menjudgement dia. Karena seperti yang tadi, kalau kita tahu bahwa itu tidak mudah bagi dia, apalagi anaknya masih muda, seharusnya dia yang mati gitu kan, seharusnya kalau memilih kan, tapi bukan. Nah gitu, kita harus empati. Namanya juga udah takdir Tuhan ya kan. Iya. Nah itu teman-teman Priims, jangan kalau misalnya ada masalah orang tuh kalian harus empati ya kan Bu. Nggak boleh tuh bilang kayak
malah ngata-ngatain, malah ngejudge karena kalian nggak tahu apa yang dia rasain. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Nah, kira-kira nih, semisalnya Prims di rumah ada yang mengalami masalah yang sama dengan Bu Selby, yaitu masalah kehilangan, bukan karena kematian aja, tapi kehilangan-kehilangan yang lainnya. Kira-kira apa nih saran Ibu kepada mereka? Saran yang pertama, kalau kita mengalami kehilangan, tenangkan diri dulu. Ya, tentu kita harus tenangkan diri dulu. Kemudian setelah kita menenangkan diri, lalu belajar untuk menerima, bukan menghakimi diri kita atau menghakimi orang lain gitu. Menerima bahwa kalau itu diizinkan kepada kita, berarti ada sesuatu yang positif yang sedang Tuhan sedang kerjakan buat kita, buat kehidupan kita, dari zona nyaman kita untuk next level. Nah gitu, jika kita berhasil mengatasi kehilangan itu, kita pasti menjadi orang yang lebih berbahagia, lebih sehat mental, dan bisa membahagiakan orang lain dan menyehatkan orang lain. Seperti Ibu Selby nih, dia mana tahu dia bawa bukunya ini tadinya kehidupan dia itu bisa menginspirasi orang. Tapi begitu saya bilang, saya mau membukukan, boleh izin, dan saya beritahu review dari banyak, wow, dia bilang, waduh saya nggak menduga. Seperti itu. Karena pasti kalau yang baca ini pasti termotivasi. Sampai nangis ya? Iya, saya kemarin bacanya sampai nangis. Padahal itu bukan di malam hari, biasa kan kita nangis tuh kalau malam ya kan Bu. Ini lagi pagi-pagi malah saya bacanya. Dan memang yang bacanya bukan hanya perempuan, anak-anak sampai yang laki-laki pun yang udah menikah, mereka juga review yang diberikan, saya terharu dan sampai mau ada yang meneteskan air mata. Karena tergambar sekali gitu, flow gimana dia dari sedih, kecewa, sampai akhirnya dia bisa menerima semuanya dengan ikhlas, itu tergambar gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Tadi kan Ibu sempat mention kalau misalnya kasus ini tuh termasuk salah satu kasus yang sangat-sangat rumit ya Bu. Dan juga terus di buku ini sendiri Ibu ada bilang kalau misalnya kasus ini salah satu kasus yang membuat Ibu hampir ingin give up, ingin menyerah. Nah, apakah ada kasus lain yang membuat Ibu merasa gagal menangani atau menolong orang tersebut, klien Ibu tersebut? Sampai saat ini saya tidak pernah merasa gagal gitu ya. Kecuali kalau gagalnya itu si klien saya berhenti di tengah jalan. Itu pun saya akan tetap proaktif menanyai dia. Karena memang sebelumnya kita udah ada inform concern kan, bahwa dia harus mengikuti treatment dari awal sampai akhir. Jika dia berhenti di tengah jalan sebelum habis, resiko sama dia gitu. Nah, kalau saya lihat kalau dia misalnya, kadang-kadang namanya kan pasien klinis nih, orang sakit kan gitu kan. Nah, menurut dia udah setengah jalan, udah baik ini aku, padahal belum tuntas kan gitu. Saya sebagai psikolog tetap proaktif menelepon, kenapa kamu nggak datang gitu kan, ada apa gini-gini. Oke, saya jelaskan lagi sama dia gitu ya kan. Oke, kalau kamu memang merasa bahwa sudah cukup, ya kita nggak boleh paksakan kan gitu kan. Nah, merasa boleh cukup, ingat pesan saya, lakukan ini tetap diapain, nah gitu. Nah, oke, selesai gitu. Oke. Nah, penutup dong Bu untuk Prims di rumah tentang menaklukkan bayangan kematian ini. Mungkin ada yang merasakan relate dengan kisah-kisah seperti Bu Selby ini. Silakan Bu ke Prims di rumah. Ya. Bagi Prims di rumah ya, bahwa jika kamu merasa sedih karena suatu kehilangan orang yang kamu kasih atau benda atau apa saja, ingatlah, ada masanya kamu merasakan seperti itu, ada masanya untuk kamu healing. Untuk tahap healing itu kamu boleh mencoba yang seperti tadi, ada fase denial, anger, tawar-menawar, depression sampai acceptance gitu ya. Itu normal. Tapi jika kamu tidak bisa mengatasi sendiri, silakan cepat-cepat berhubungan dengan tenaga profesional supaya engkau sehat mental dan engkau berbahagia. Oke, terima kasih Ibu. Dan saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah menciptakan karya yang ini. Ini buku perdana Ibu ya kalau nggak salah. Semoga ada karya-karya lainnya, karena dengan buku ini saya tuh sadar kalau dari apa yang
alami Bu Selby ini ada banyak hal-hal di dunia ini yang kita nggak mau terjadi 2 kali atau berkali-kali. Bahkan kalau bisa milih, kita nggak mau hal itu terjadi sama sekali, tapi setidaknya hal itu kita syukuri karena pernah terjadi. Karena membuat kita tuh menjadi lebih baik ke depannya, menjadi diri kita yang lebih baik. Oke, Prim semuanya, terima kasih karena kalian sudah nonton. Kalau kalian ingin beli buku Petra, yaitu Menaklukkan Bayangan Kematian, kalian bisa kemana Bu? Langsung kontak Ibu? Iya. Langsung kontak Boleh Ibu. kontak Regina juga boleh. Ya, kontak saya juga boleh. Di kontaknya melalui Instagram atau apa Bu? Boleh, apa nama terserah. Instagramnya? Disebutin. Oke, nama Instagram saya ya bisa ada di bawah di nanti ya. sini nanti disertakan. Oke, Prim, sekian bedah bukunya kali ini. Kalau kalian mau membeli buku Menaklukkan Bayangan Kematian, kalian bisa kontak Bu Petra di Instagramnya, nanti akan kita tuliskan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Prim TV dan juga Unkri Kreatif Psikologi. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, di like, comment, dan share. Terima kasih karena sudah menonton. See you, bye-bye. See you.